Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para pemegang pemerintahan baik sipil maupun militer, ketua pimpinan daerah beserta seluruh pimpinan, anggota dan simpatisan Muhammadiyah se-Kabupaten Goa. Hari ini materi 2 di panel. Saya semuanya duduk di sini supaya moderator juga duduk di samping saya, supaya kalau lewat 20 menit saya ya seperti itu ya. Alhamdulillah, pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih, semakin produktif menghasilkan putusan dan fatwa. Begitu pula pimpinan wilayah juga semakin produktif menghasilkan putusan. Ya. Oleh karena itu, secara bertahap pimpinan daerah Muhammadiyah berkewajiban mensosialisasikan putusan itu kepada anggota Muhammadiyah. Ya. Pada hari ini saya akan membahas putusan termuda yang ditanfiskan bulan Februari tahun 2025. Berarti belum sampai 1 tahun, yaitu fikhi informasi. Fikhi informasi. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa ikhtilaf tentang sholat belum usai, kenapa sudah jauh ke fikhi informasi? Ternyata informasi yang sangat cepat sekarang dengan semakin modern itu butuh tuntunan, karena selain memiliki manfaat efek positif, ternyata informasi bisa memiliki efek negatif. Ya. Gara-gara informasi orang bisa bertengkar. Gara-gara informasi orang bisa salah sangka. Ya. Apakah karena tidak lengkap dan sebagainya. Ada informasi sepotong di sana di kampung A, niat bapak-bapak erok na jibongo ngana na nerok na samballe. Nah karena bapak kafir yang tukang. Lepa pinapakkanai bapak kafir nampak kutanang. Angapa nerok ka mana sambale nerok na jabongo nganakna. Nah kana nupa anjo anakna burak-burakne. Nah kan berarti tina jentu tona kafir pun akam. Iya. Ini berarti penyampaian informasinya menjebak. Ya, menjebak. Orang yang mendengar informasi juga tidak verifikatif. Ya, tidak verifikatif.
Maka pimpinan pusat Muhammadiyah menyusun fikih informasi dalam beberapa draft penting. Pertama, sebagai dasar pertama adalah al-qiyam al-asasiyah, atau nilai dasarnya informasi paling tidak harus memiliki nilai dasar 3. Pertama, nilai tauhid. Jadi menyebar informasi itu ada hubungannya dengan tauhid, ada hubungannya dengan keimanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Jadi dalam menyampaikan informasi, apakah informasi offline, selain substansi informasi, akhlak sangat dipentingkan oleh majelis tarjih. Bagaimana kita memberikan informasi, bahasanya, mimiknya, intonasinya, itu harus memperhatikan akhlak. Tidak boleh boro-boro kita benar sehingga menyampaikannya kurang berakhlak. Bahkan kepada orang salah pun, kalau kita menyampaikan dengan penuh akhlak, maka itu penerimaannya berbeda. Bahkan biasa benar, tapi karena kurang akhlak cara menyampaikannya tidak diterima. Apalagi informasi yang sifatnya online. Kan ada orang tidak baca langsung share. Tidak baca langsung share. Baca judul langsung share. Kemudian yang ketiga, menurut majelis tarjih yang harus menjadi al-qiyam al-asasiyah dalam transformasi berita adalah al-maslahah. Apa maslahatnya? Informasi itu dilanjutkan. Apa maslahatnya? Informasi itu disampaikan. Inilah 3 hal yang menjadi nilai dasar. Kemudian majelis tarjih melanjutkan pada nilai-nilai yang merupakan prinsip umum atau al-usul al-kulliyah. Pertama, berita disampaikan dengan terbuka dan transparan. Terbuka dan transparan. Yang kedua, selektif dan kehati-hatian. Jadi ada ihtiyat wat tabayyun. Jadi dalam informasi itu tidak seluruh informasi kita terima dan lanjutkan. Tetapi harus diseleksi dengan kehati-hatian. Salah satu ayat yang menjadi patokan surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman di sini menjadi mukhatab. In ja'akum fasikun binaba'in. In itu terjemahnya sama dengan idza, sama dengan law. Jadi kalau translate sama, tapi maksudnya stressingnya berbeda. In jika, law jika, idza jika, atau nama lainnya jika apabila. Kalau in
itu sebagian ulama mengatakan 50-50. Ya. Kalau idza itu kepastiannya lebih tinggi. Kalau jika apabila, tapi kalau idza itu kepastiannya lebih tinggi. Kalau lau itu juga jika apabila, tapi kepastiannya sangat minim. Berarti ini bisa 50-50. Bisa ada orang fasik datang, bisa tidak, ya. Kum huna yadullu ilal ladzina amanu. Iya. Fasikun, orang fasik, binabai. Jadi sesungguhnya tidak semua juga berita dari orang fasik itu diteliti. Binabai itu, an-nabai itu adalah berita besar, berita penting, berita yang krusial. Kalau bukan berita yang krusial, tidak usah ditabayun. Misalnya ada orang fasik datang mengatakan, "Oi, tu guru kibede nga lekot tasi laura dalekan balatta." Itu dianggap tidak penting, tidak usah diklarifikasi. Iya. Jadi binabai ini sebenarnya ada takyid. Iya, sebenarnya berarti yang perlu ditabayun adalah berita yang memiliki efek besar. Iya. Kalau tidak ada efeknya besar, kan buang-buang waktu, buang-buang tenaga untuk memeriksanya. Tabayun di sini ya dianggap bagian dari asas kulliyah. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan atau cover both sides. Kalau perlu cover all sides, all side. Jadi tidak boleh hanya menerima berita dari satu pihak lalu kita cepat-cepat menarik kesimpulan. Iya. Kalau bisa ada info yang merupakan perimbangan. Iya, perimbangan. Iya. Jadi kalau baru satu sisi, ya, baru one side, itu dianggap baru informasi. Iya. Yang belum bisa dipegangi 100%. Kemudian al-usul al-kulliyah yang keempat adalah dalam informasi orang bebas memproduksi, menyampaikan dan mengakses informasi secara bertanggung jawab. Iya. Orang tidak boleh dihalangi mengakses. Orang tidak boleh dihalangi membuat informasi. Orang tidak boleh dihalangi menyampaikan informasi selama dia bertanggung jawab. Iya. Kemudian yang kelima, prinsip rasional dan proporsional. Biasanya kalau berita dikirim beda dengan buah-buahan yang dikirim. Iya. Kalau buah-buahan dikirim misalnya dari Maros ke Malakaji, dari Maros mengirim atau dari Paraloy mengirim satu kantong rambutan. Iya. Kalau dia lewat Sapaya, ada kemungkinan di Sapaya rambutannya tinggal 3/4 kantong. Iya. Ada pengurangan. Iya. Narapi ke barua mungkin setengah kantong mami. Iya. Bisa terjadi pengurangan. Tapi biasa ia punya berita katambangi. Iya. Rimaros niat bentau mate 5. Ibat tu naik sikit dari Sungguh Minaso niat bentu mate jual 50. Iya. Ini naik kira jadi ponten pun saya 5 ngambil tahu mate juri. Iya. Biasanya informasi bertambah
buah-buahan berkurang. Iya. Jadi harus tetap diperhatikan rasional dan proporsional. Yang ketiga, al-ahkam al-far'iyah. Al-ahkam al-far'iyah, pedoman praktis yang diberikan majelis tarjih. Pertama, at-ta'lim. Informasi yang kita berikan harus memberikan nilai pendidikan. Iya. Yakinkan diri bahwa setiap kita memberikan informasi maka ada nilai pendidikannya. Yang kedua, at-tanwir. Pedoman informasi yang kita berikan itu mesti mencerahkan. Jadi puna nupa beisir jatnya maki kiringi. Puna lapak kotal lu jatuh kanyin nang baca itu maki kiringi. Iya. Apalagi nasi bambangi. Iya, langsung itawiro angal lelayuang. Iya. Maka itu tidak usah dikirim. Kemudian pedoman praktis selanjutnya adalah at-taudih, klarifikasi. Bukan cuma yang menerima informasi, kita juga yang akan mengirim informasi harus klarifikasi baik-baik, baru berita itu dikirim. Nyeton tahu 1 menit pintar lu ngikirim berita kayak gini ngipona revisi lek bagian revisi na batalkan ngipodinga. Ya, karena tidak menelaah, tidak mengklarifikasi. Ini diharapkan warga Muhammadiyah tidak terjebak termasuk dalam mengirim berita-berita yang maudhu atau hoax. Ya. Sebenarnya dalam sidang tarjih itu proses mustalah hadits itu dianggap proses klarifikasi informasi yang sangat baik. Iya. Hadits itu kan belum ditulis di zaman sahabat. Karena Nabi pernah bersabda, la taktub anni illa ayah. Janganlah kalian menulis dariku kecuali ayat. Larangan ini dianggap berillat karena Nabi khawatir bercampur aduk antara Al-Quran dengan hadits. Iya. Dan andaikan itu terjadi, maka dengan gampang para orang orientalis menyerang Islam bahwa Al-Qurannya itu tidak otentik. Iya. Bercampur-campur dengan perkataan Nabi. Iya. Bercampur-campur dengan asar sahabat. Iya. Maka atas satu illat Nabi melarang menulis hadits. Ada yang bertanya, berarti sekarang kita ini dilarang menulis hadits karena haditsnya sahih. Hadits tentang melarang menulis hadits itu sahih. Jawabannya tidak, karena itu hadits berillat. Ya, dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adaman. Hukum dipengaruhi oleh illat dan sebabnya. Iya. Illat ada, hukum ada. Illat hilang, hukum hilang. Iya. Sama dulu Nabi hanya 3 kali salat tarawih berjamaah. Menurut buku Profesor Samsul Anwar MA, malam 23, 25, 27. Setelah itu Nabi tidak keluar berjamaah karena ada illat. Apa itu illatnya? Takut nanti sahabat menganggap itu wajib. Karena malam 25 sedikit yang ikut, malam 23 sedikit yang ikut Nabi salat tarawih, salat lail. Sebenarnya di masa Nabi tidak ada yang namanya salat tarawih, salat lail. Iya. Cuma dianggap ada masyakkah. Kan Nabi pernah tanya Umar dan Abu Bakar, Umar, kapan salat malamnya? Umar mengatakan, ya, fi thuluthi akhir al-lail, sepertiga akhir malam.
Lalu Nabi tanya Abu Bakar, kapan salat malamnya? Abu Bakar menjawab, di awal malam. Lalu Nabi mengatakan Umar adalah orang yang bersungguh-sungguh, sedangkan Abu Bakar adalah orang yang berhati-hati. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada hadisnya salat malam di awal waktu. Hadisnya adalah persetujuan Nabi, takrir. Iya. Di akhir malam adalah fi'liyah Nabi. Iya, kan hadis itu ada fi'liyah, kauliyah, takrir. Iya, seperti itu. Jadi dianggap dalam ilmu mustalah hadits, ya, itu saking bagaimana sahabat itu, bagaimana ulama itu memperhatikan syarat demi syarat supaya dianggap informasi itu valid. Iya, misalnya dalam ilmu mustalah hadits, verifikasi informasinya itu kan ada yang sifatnya naqdul khariji atau dia sanad, naqdus sanad, ya, atau bagaimana transmisinya. Yang kedua ada naqdud dakhili atau bagaimana memeriksa konten, sehingga majelis tarjih melihat untuk memeriksa itu informasi mesti diperiksa orangnya, diperiksa kontennya, ya, diperiksa kontennya, ya. Orangnya sangat menentukan. Ada orang di dekat rumah saya angerangi informasi yang kurang benar. Nah, karena mate Bapak Panjang Rejatia, ya, ita pangasing tahu. Maka orang kampung saya pergi ke Jatia, ternyata tena nama matenya Bapak Panjang. Suatu waktu mate tojeng Bapak Panjang. Iya. Iya misalnya ngereng informasi. Nah karena mate Bapak Panjang Rejatia, tena nih tahu mangi. Tena nih tahu tak pernah seket itu sambaran tungki pau. Padahal mate tojeng. Iya, jadi kritik sanad, ya, atau kritik transmisi itu majelis tarjih mengatakan sesuatu yang sangat penting dalam verifikasi itu. Iya. Kan syarat hadis sahih itu pertama yatasillu isnaduhu. Yang kedua bin naqad al-adil ad-dabit. Ya, an adil. Yang ketiga dabit. Wala yakunu satsan wala muallalan. Iya. Sebenarnya kalau kita gunakan ini untuk klarifikasi berita sangat bagus. Pertama, yatasillu isnaduhu, bersambung sanadnya. Ini informasi kau dapatkan dari mana? Iya, dari mana? Dalam hadits kalau si A mengatakan mendengar dari si B, maka syarat pertama si A dan si B harus punya waktu hidup bersamaan. Apakah selangnya itu 10 tahun? Iya, kan kalau 10 tahun sudah bisa mendengar informasi. Iya, tapi kalau selang hidupnya hanya 2 tahun, iya, maksudnya si A lahir tahun 80, si B meninggal tahun 82, baru mengatakan si A mendengar dari si B, maka dia adalah gugur informasinya. Bagaimana caranya kau mendengar informasi? Nah baru kau 2 tahun, dia sudah meninggal. Iya, saking ketatnya itu, ya, verifikasi informasi, ya, dalam ilmu mustalah hadits, sehingga itu dalam fikih informasi itu ilmu mustalah hadits salah satu dijadikan, ya, di pendahuluan untuk diberikan dicermati. Yang kedua, setelah masa hidup ada yang sama, maka dia harus diperiksa. Dia tinggal di mana? Sama-sama di Malakaji, berarti ada kemungkinan dia bertemu. Iya. Satu tinggal di Malakaji, satu tinggal di Limbung. Dipelajari apakah orang Malakaji pernah ke Limbung atau orang Limbung pernah ke Malakaji. Iya.
Kalau tidak terpenuhi, dicari lagi. Siapa tahu ada kota yang pernah mereka sama-sama ke sana. Orang Limbung pernah ke Sapaya, orang Malakaji juga pernah ke Sapaya, sehingga ada kemungkinan ketemu di situ. Iya, ini adalah bentuk verifikasi yang sangat ketat. Iya. Kemudian mungkin saya lanjut lagi karena waktu ini. Kemudian setelah at-taudi ada namanya at-tajdid. Iya. Informasi-informasi itu hendaknya semakin membangun peradaban, semakin memperbaiki, bukan sesuatu yang semakin memundurkan, iya, menterbelakangkan, iya, seperti itu. Misalnya kalau mau upload doa untuk anak-anak, maka doa-doa dari Nabi. Misalnya u'izuka bi kalimatillahi tamma min syarri ma halak. Iya, seperti itu. Tapi ada juga apa yang diposting. Nah, karena pun nagaring anak kan nerang imani baja. Nah, karena pabaja kai kau longga, ya kau setan pali-palili kalen ulam malo yukum baja basia panggala galabutaya. Hukum payakum. Iya. Ini dianggap tidak at-tajdid. Ya. Harusnya informasi ini semakin mencerdaskan, harusnya informasi ini semakin membangun, ya. Malah semakin memundurkan, ya. Nah, karena supaya salam akibat turis setan tujua, nah baca maudat tau saya ngaribe batu saperi panjangkalan tuna tujua guntur katawana. Ini memundurkan, ya, tidak usah di posting. Selanjutnya at-tanzim, sejogjanya informasi-informasi yang ada itu diorganisir, ya. Kalau satu hal, ketua cabang memberi informasi, sekretaris cabang memberi informasi, ketua majelis memberi informasi, maka informasi itu harus diorganisir, kemudian dilihat, ya, bagaimana titik temunya, ya, apakah ada yang perlu dipertanyakan dan sebagainya. Kemudian wasilah al-khiwar, harusnya informasi ini menjadi sarana dialog. Ya, siapa meninggal? Si A, dijawab di WA, di grup. Si A yang penjual ikan itu, oh bukan, yang penjual sayur. Iya. Jadi itu bisa informasi-informasi bisa menjadi sarana, ya, wasilatul khiwar. Ya. Selanjutnya, hal yang harus ada dalam berinformasi baik langsung maupun online. Pertama adalah al-amanah wala naz'a fil hukmi. Pertama, harus bertanggung jawab dan tidak tendensius. Kang ada itu juga, ia nak bicara pasti nak callai lambang aneh. Sarannya postingan na iya misalnya calla, asarannya urena iya misalnya calla, itu sudah tendensius. Iya. Jadi pertama adalah al-amanah wala naz'ah. Dia harus bertanggung jawab dengan berita itu. Jadi kita juga harus berhati-hati. Ada bertanya di grup, jangan langsung diposting. Iya, karena apa yang kita posting itu akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada, ya, yang harus ada adalah al-dikka fil bahsi, yaitu harus cermat, ya, melakukan investigasi, ya, dan mengemas berita dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah, ya, iltizam al-adah, ya, fil jarhi, memegang teguh etika di dalam menilai seseorang ketika kita memberi informasi. Iya. Jadi tidak boleh kita begitu saja dalam grup, dalam pembicaraan menilai orang. Iya. Tidak boleh begitu saja. Iya. Kemudian yang keempat adalah
yang harus ada dalam informasi adalah memperhatikan al-maslahah dengan mudarah. Iya, apa kemaslahatan dan mudaratnya. Yang kelima adalah verifikasi. Iya. Saya balap-balap ini hanya inti-intinya. Terakhir, hal-hal yang tidak boleh ada ketika kita berinformasi. Pertama, dusta. Iya. Dalam putusan tarjih tidak boleh ada dusta ketika kita berinformasi. Iya. Yang kedua, mencari-cari aib. Iya, mencari-cari aib. Itu adalah syarat dalam tarjih. Ketika kita berinformasi, jangan sampai menyingkap aib, jangan sampai menyampaikan aib. Karena dalam agama aib itu disuruh tutup. Siapa yang menutup aib saudaranya, ya, satarallahu lahu fi yaumil qiyamah, maka Allah yang akan menutup aibnya di hari akhirat nanti. Semakin banyak aib saudara kita yang kita tutup, maka Allah pun akan menutup semakin banyak aib kita. Iya. Oh, ada pelantikannya nasi. Ya, ini bagusnya kalau duduk bersama. Saya 1 menit lagi. Iya. Yang ketiga, hal yang tidak boleh ada dalam berinformasi menurut majelis tarjih, fitnah, ghibah, namimah. Fitnah, acarita rigautakama. Ghibah, ni carita tawa kodina. Ingka kama tojeng. Itu ghibah. Iya. Itu juga dilarang. Iya. Kemudian, iya, namimah itu adu domba. Bawa informasi ke sini lain, bawa informasi ke sini lain. Iya, punah abc mo atau butangan. Keempat, mengolok-olok, mencela, ujaran kebencian, memancing permusuhan. Itu tidak boleh ada dalam informasi yang sehat. Terakhir, pornografi. Ada juga otonabalukang bab benega ganyan na tanang. Iya. Jari Allah mitena na cini kita otona, maci pana ciniki ka benega gana rodo nga, mae na ciniki. Iya. Jadi nampak jawab benega gana, iya, terbuka auratnya. Dalam majelis tarjih tidak boleh, iya, dianggap tahrim. Iya. Saya kira ini dulu. Iya, sebenarnya saya sudah buat slide. Saya buat slide, cuma belum sempurna. Mungkin segera saya sempurnakan supaya saya kirim ke majelis tarjih dan tablik untuk kita sosialisasikan lagi. Maksudnya pimpinan cabang yang datang hari ini juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan nanti di rantingnya. Iya, nanti saya sempurnakan dulu slide-nya, baru saya kirim. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.